Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua sehat, amin. Kita ada di bulan yang baru, di minggu yang pertama dari bulan ini. Dan sebentar kita akan masuk juga dalam perjamuan kudus, mengawali bulan ini. Saya percaya ada berkat Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh ada di bulan yang baru, di minggu yang pertama ini Tuhan. Kami akui semua karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan buat kami semua. Kami ingat kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan buat kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Mari Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Kami mohon Roh Kudus mengurapi kami semua dimanapun kami berada. Kami percaya Roh Kudus bersama-sama dengan kami, memimpin kami, menuntun kami dalam ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, biarlah damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang daripadamu memenuhi kami semua, hati kami, sehingga ketika kami datang masuk hadirat-Mu, kami bersukacita, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami, Engkau kekuatan kami, Engkau batu karang kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu ku bersujud. Tuhanku, ya Allahku, Engkau kekuatanku. Hanya kepadamu ku bertelut. Aku memuji Engkau Yesus, menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Allahku, Engkau batu karangku. Hanya kepadamu ku bersujud. Mari nyanyikan pujian ini. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu ku bersujud. Tuhanku, ya Allahku, Engkau kekuatanku. Hanya kepadamu ku bertelut. Kami memuji-Mu Tuhan. Aku memuji Engkau Yesus, menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Allahku, Engkau batu karangku. Hanya kepadamu
ku bersujud. Mari musik memuji Tuhan. Amin Tuhan. Kami akui hanya Engkau perlindungan kami. Kami akui hanya Engkau kekuatan kami. Kami akui hanya Engkau batu karang kami, Yesus. Oh, ralaba ya rabo syakaralaba takaralaba. Amin Tuhan. Haleluya. Amin. Kami memuji-Mu Tuhan. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu ku bersujud. Tuhanku, ya Allahku, Engkau kekuatanku. Hanya kepadamu ku bersulut. Kami memuji Engkau Tuhan. Aku memuji Engkau Yesus, menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Engkau batu karang kami Tuhan. Engkau batu karangku. Hanya kepadamu ku bersujud. Hanya kepadamu ku bersujud. Yesusku Tuhanku. Hanya kepadamu ku bersujud. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Yesus pengharapan kami. Yesus perlindungan dan kekuatan kami. Batu karang kami, gereja-Mu Tuhan. Kami umat-Mu menyembah-Mu. Ya ralaba ya ralabashi. Yesus Tuhan, Tuhan yang berkuasa. Mari Bapak Ibu ada di mana saja, saya ajak mari kita sembah Tuhan. Kita bersyukur buat perlindungannya, buat kekuatan yang Dia berikan bagi kita semua. Haleluya. Mari angkat pujian kita, mari angkat sembah bagi Dia, Yesus yang layak disembah. Ora la bashandara labo, shandara la batakanara la bashi, hiara la bayara la bashande. Haleluya. Ini penyembahan umat-Mu ya Tuhan, gereja-Mu. Dimanapun kami berada, kami percaya saat kami menyembah-Mu, Engkau hadir Tuhan. Kuasa-Mu mengalir, memulihkan.
Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ralabasya kata karalaba. Ira ralabashande. Syaralabata kanarabo. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Mari angkat kedua tangan buat Tuhan, katakan ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Mari bilang buat Tuhan, dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selamanya tak akan goyah. Angkat kedua tangan, bilang buat Tuhan, tak akan goyah selamanya. Haleluya. Orang-orang yang sudah dipulihkan Tuhan dalam hadirat-Nya, sama-sama katakan amin. Dia Tuhan, Dia Allah yang berkuasa, Dia Yesus Kristus Tuhan ajaib. Haleluya. Sama-sama mari katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak Bapak Ibu di mana saja yang mau memuji-muji Tuhan? Sebab Allah kita Allah yang sungguh ajaib. Yesus Tuhan sungguh ajaib. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang sekali lagi ajaib. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib oh kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatan-Nya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya.
ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, oh anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, oh kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, oh kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Saya percaya kita mengalami perbuatan Tuhan dari hari ke hari. Amin. Dan hari ini saya percaya Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah. Masuki bulan yang baru kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya, anggur baru. Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali lagi Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin Bapak Ibu. Saya percaya di mana saja kita berada, kita terima pengurapan yang baru. Haleluya. Sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Mari sama-sama nyanyikan. Hari inilah
balasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Katakan amin. Orang-orang yang menerima pengurapan yang baru sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung.
Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi dan kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap memuliakan Tuhan, dan saya percaya kita semua perlu Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama naik kepada Tuhan, sekali lagi menyembah Tuhan. Ku perlu Tuhan sepanjang hidupku. Ku perlu Tuhan setiap hari. Di senang dan susah, ku perlu Dia, ku perlu Tuhan selamanya. Ku perlu Tuhan sepanjang hidupku. Ku perlu Tuhan setiap hari. Di senang dan susah, ku perlu Dia, ku perlu Tuhan selamanya. Kita semua perlu Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, boleh kita buka tangan kita sejenak di hadapan Tuhan. Di dalam ibadah ini, biarlah kita semua menyanyikan nyanyian-nyanyian doa buat Tuhan. Bahwa Tuhan, aku memerlukan-Mu sepanjang hidupku ya Tuhan. Aku perlu Roh Kudus. Ini kami pagi ini, bahkan hari ini kami beribadah kepadamu. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat suara sama-sama. Terima kasih. Kami perlu Engkau Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu. Besarkan nama-Mu Tuhan sampai selamanya. Mari nyanyi sama-sama.
Ku perlu Tuhan sepanjang hidupku. Ku perlu Tuhan setiap hari, di senang dan susah. Ku perlu Dia, ku perlu Tuhan selamanya. Ku perlu Tuhan selamanya. Ku perlu Tuhan selamanya. Haleluya. Mari buka tangan di hadapan Tuhan. Boleh hari ini angkat suara sama-sama, mari sembah Tuhan. Tuhan Yesus layak disembah. Yesus layak dipuji, dimuliakan selamanya Tuhan. Sampai selamanya. Tuhanku, Rajaku, kekasih hatiku, kami sembah. Oh, mari angkat suara sama-sama. Naik, mari sembah Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di hadapan-Mu, itu karena anugerah kasih karunia ya Tuhan. Yesus, Allah yang hidup selamanya, selamanya. Kami puji nama-Mu Tuhan. Mari dengan besar hati pagi ini, mari kita naik menghadap tahta kudus Tuhan. Kekudusan-Mu Tuhan melingkupi kami, memenuhi tempat kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Glory, glory, glory bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dan mari Tuhan, kami memulai minggu yang baru, memulai Tuhan bulan ini bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan sudah memimpin melewati bersama dengan kami dan memimpin kami Tuhan di bulan Januari. Dan hari ini Tuhan kembali kami beribadah kepadamu. Kami percaya hari ini Tuhan pasti memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu dulu, sekarang, sampai selamanya. Mari Roh Kudus tolong kami, pimpin kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu, menyimpan firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan menjadi pelaku firman-Mu seumur hidup kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan pesan-Mu hari ini. Berkenanlah Tuhan. Dan kami percaya mujizat masih ada. Bilang sama-sama dengan saya, mujizat masih ada. Bagiku, bagi keluargaku, bagi pekerjaanku, bagi pelayananku, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Sama-sama yang setuju mari kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini waktu kita memuji Tuhan, waktu kita sembah namanya, waktu kita bersekutu dengan Roh Kudus dan firman, di dalam ibadah kita hari ini Tuhan hadir. Tuhan ada dan mau memberkati kita semuanya. Yang setuju katakan haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus hari ini, seperti biasanya minggu pertama dari GPI Emerald CK4 Gading Nias Kelapa Gading. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari biarlah firman Tuhan ini akan menuntun kita, memimpin saudara saya. Mari sama-sama kita buka di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Saya bacakan buat saudara. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saya ulangi sekali lagi. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Ya. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau saya bisa beri judul khotbah ini untuk menuntun kita melalui ayat firman ini adalah dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saya ulang, dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat bahwa hukum Tuhan, hukum Allah, Tuhan beritahu buat Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam seluruh Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Begitu saudara percaya dan saya percaya kepada Tuhan, kita mempunyai satu hukum yang namanya hukum Allah. Hukum itu ditulis oleh Allah sendiri. Itu yang menjadi pegangan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya. Saudara, saya percaya hukum Allah atau perintah Tuhan itu akan menuntun saudara dan saya. Karena di dunia ini ada banyak sekali godaan, ada banyak sekali kejahatan, ada banyak hal-hal negatif yang akan mendatangkan dosa buat saudara dan saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan baik-baik. Hukum Allah atau perintah Tuhan atau hukum Tuhan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Yang setuju katakan aku percaya. Haleluya. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 berkata bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Saudara, kalau kita lihat dari manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Bagaimana mereka bisa melanggar hukum Tuhan. Ya. Tuhan berikan semua yang terbaik, terindah. Apa yang mereka butuhkan itu ada di dalam Taman Eden. Tuhan siapkan buat mereka. Tetapi kelicikan iblis setan. Ya. Godaan setan, godaan iblis ya, yang mempengaruhi Adam dan Hawa. Sehingga mereka jatuh dalam dosa. Saudaraku, waktu mereka jatuh dalam dosa, ada banyak hal yang mereka lakukan. Dan saya percaya melalui pelanggaran hukum Allah ini, ya, mereka bisa mengenal diri mereka sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 9 dan ayat 10, mari kita lihat akibat dari orang melanggar hukum Allah. Akibat atau apa yang mereka terima waktu mereka melanggar hukum Tuhan. Ini manusia pertama. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ini akan menjadi catatan penting, ya, menjadi hal yang dapat kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Lihat ayat 9 dia bilang begini, Kejadian pasal 3 ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudara, Tuhan datang kepada mereka berdua, kepada manusia pertama Adam dan Hawa. Tuhan cari mereka waktu mereka jatuh dalam dosa. Ya. Sebelum jatuh dalam dosa, ketemunya dengan Adam dan Hawa manusia pertama di mana saja bisa ketemu. Sore bisa ketemu, pagi ketemu, siang ketemu. Waktu belum jatuh dalam dosa. Tetapi lihat, waktu mereka jatuh dalam dosa, Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan cari mereka. Nah, ayat 10 dia bilang begini. Ia menjawab, ya, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam
taman ini aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara lihat, manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Pertama kali yang mereka lakukan waktu Tuhan bertanya, di manakah engkau Adam dan Hawa? Mereka bilang begini, kami bersembunyi sebab kami takut engkau ada di taman ini. Bapak Ibu Saudara, dosa pertama yang lahir, ya, akibat dosa pertama yang lahir adalah waktu mereka berdosa, mereka bersembunyi dari Allah. Ya, mereka tidak mau ketemu sama Tuhan. Mereka sembunyi dari Tuhan. Saudara, bukankah itu hari-hari ini banyak terjadi? Ya, dosa ini sepertinya merupakan dosa warisan daripada Adam dan Hawa. Begitu manusia hari-hari ini jatuh dalam dosa, begitu orang-orang jatuh dalam dosa, yang pertama dia bersembunyi dari Tuhan. Dia tidak mau ke gereja lagi. Dia tidak mau baca Alkitab lagi. Saudara, dia takut ketemu dengan Tuhan. Dia takut berdoa, takut memuji, menyembah. Dia bersembunyi jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ya kehidupan Adam dan Hawa ini. Kita belajar dari ini. Saudara, Alkitab berkata, jangan sembunyi dosa. Dosa yang disembunyikan adalah dosa yang sangat berbahaya. Baik bagi kehidupan hari ini maupun kehidupan yang akan datang. Saudara, sekalipun hari ini mungkin kita salah, mungkin kita jatuh. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, jangan ulangi hal yang sama. Tidak perlu kita bersembunyi dari Tuhan. Tidak perlu kita takut untuk datang kepada Tuhan. Akuilah di hadapan Tuhan. Dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Setuju, katakan, aku mau Tuhan. Dosa yang diakui adalah dosa yang diampuni. Mari kita akui, ya, sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi lagi? Yang kedua yang terjadi waktu manusia pertama jatuh dalam dosa. Yang kedua di dalam Kejadian pasal 3 ayat 12 dan ayat 13. Saya bacakan Bu Saudara, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Saudara, yang kedua ini yang terjadi adalah saling menyalahkan. Waktu Tuhan tanya Adam, kenapa engkau makan buah itu? Dia salahkan Hawa, dia salahkan istrinya, saling menyalahkan. Ayat yang ke-13 coba kita lihat. Ayat 13 dibilang begini, kemudian berfirmanlah Tuhan juga kepada perempuan itu, kepada Hawa. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan buah itu. Adam menyalahkan Hawa, suami menyalahkan istri. Lalu waktu Tuhan tanya kepada Hawa, Hawa bilang begini, ular itu yang memperdayakan saya sehingga saya makan. Hawa menyalahkan ular. Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang terjadi waktu orang jatuh dalam dosa. Waktu manusia pertama jatuh dalam dosa, mereka saling menyalahkan. Bukankah itu terjadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Bukan cuma orang sembunyi dari Tuhan. Bukan cuma orang tidak mau baca Alkitab lagi. Bukan cuma dia tidak mau ke gereja lagi karena dia jatuh dalam dosa. Tetapi yang kedua, dia saling menyalahkan. Saudara, ini jangan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Apalagi suami istri. Jangan saling menyalahkan. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Saudaraku, keterbukaan di hadapan Tuhan itu awal dari Tuhan pulihkan saudara dan saya. Saudaraku, jangan biasakan saling menyalahkan. Lebih baik mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Setuju, katakan amin. Yang mau mendoakan satu dengan yang lain, katakan aku mau. Aku percaya. Tidak ada gunanya saling menyalahkan. Itu perbuatan iblis. Itu rencana setan iblis untuk menghancurkan hidup kita. Kalau hari ini kita terjebak dengan saling menyalahkan, minta ampun sama Tuhan. Bilang, Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Aku mau mendoakan. Aku mau saling mendoakan, berbuat baik. Saudara, lalu yang ketiga, apa yang terjadi waktu manusia pertama ini jatuh dalam dosa? Dan ini sering terjadi saat ini. Di dalam Kejadian 3 ayat 16 dan 17. Lihat. Kejadian 3 ayat 16 dan 17 dikatakan begini. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak.
ini kepada Hawa ya. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi terhadap suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Saudara, yang ketiga ini Alkitab tulis ya. Susah payah Hawa akan melahirkan, mengandung dan melahirkan anak. Bapak Ibu Saudara, ini akibat dari jatuh dalam dosa. Bukankah sekarang Bapak Ibu Saudara perhatikan banyak sekali ya orang, kalau kita perhatikan ada suami istri yang tidak punya anak, Saudara ya, alias tidak melahirkan. Tapi ada juga Bapak Ibu Saudara melahirkan tapi banyak dengan kesakitan ya. Kita bayar mahal di rumah sakit, belum lagi waktu melahirkan juga menderita Bapak Ibu Saudara ya. Saya dulu waktu istri saya melahirkan, saya melihat sangat-sangat penderitaan ya, menderita, susah payah melahirkan. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan selalu berikan kekuatan. Nah, mari lihat ayat yang selanjutnya ayat 17, dia bilang begini. Ayat 17, tadi bagi Hawa, tapi bagi Adam apa yang terjadi? Lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon itu yang telah ku perintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, Bapak Ibu Saudara lihat, waktu Adam jatuh dalam dosa, Tuhan mengutuki tanah. Saudara, manusia tidak dikutuki oleh Tuhan, tetapi ularlah yang dikutuki oleh Tuhan. Nanti kalau saudara baca ayat selanjutnya, ular yang dikutuki oleh Tuhan. Waktu Adam jatuh dalam dosa, tanah dikutuki. Makanya dibilang, engkau akan bersusah payah mencari rezekimu dari tanah itu. Bapak Ibu, saudara, mari kita perhatikan baik-baik. Akibat kejatuhan manusia pertama Adam dan Hawa, yang menjadi peringatan buat kita bahwa hidupnya penuh dengan susah payah, mesti kerja keras ya. Pergi pagi pulang petang ya. Pergi petang pulang pagi, kerja keras. Kenapa? Karena ada satu hal yang di atas. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, susah payah itu di dalam Tuhan, Tuhan pasti memberikan kelegaan. Waktu kita kembali kepada Tuhan, waktu kita menjauh dari dosa, waktu kita tidak berbuat dosa, saya percaya Tuhan akan angkat susah payah itu. Dan puji nama Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup. Setuju katakan amin? Darah Yesus yang tertumpah di kayu salib itu turun membasuhi tanah, ya, memberkati tanah tempat saudara ada, memberkati pekerjaan, memberkati usaha saudara. Yang paling penting Bapak Saudara, kita harus jaga supaya jangan kita masuk di dalam perbuatan iblis tadi. Perbuatan setan yang akan membuat kita masuk dalam dosa. Haleluya. Saudara, lalu yang keempat. Lihat Roma pasal 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23. Ini masih berbicara tentang upah dosa. Ya. Roma pasal 6 ayat 23. Saya bacakan buat saudara. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus yang mati di kayu salib sudah menanggung semua dosa Bapak Ibu Saudara saya. Sudah menanggung kutuk itu. Oleh sebab itu hari ini Bapak Saudara ambil keputusan supaya jangan kita hidup lagi di dalam dosa. Sebab Alkitab bilang jelas upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah sakit penyakit. Upah dosa ialah kebangkrutan. Upah dosa ialah mati di dalam kerajaan neraka yang kekal. Saudara, mari kita perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali tentang dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Yang pertama, waktu orang jatuh dalam dosa, dia pasti bersembunyi dari Tuhan. Dia pasti takut ketemu Tuhan. Yang kedua, kalau orang jatuh dalam dosa, pasti dia saling menyalahkan. Ya. Mari kita renungkan, apakah kita ada di sini? Apakah kita sedang bersembunyi atau kita sedang saling menyalahkan? Dosa akibat yang ketiga, hidupnya
Susah sekali. Dari pertama sampai akhir hidupnya susah payah. Ya. Memang Alkitab bilang kita harus bekerja, kita harus berusaha, kita harus melayani. Tetapi kita tidak berusaha bekerja seperti orang-orang yang ada di dalam dosa. Jatuh bangun, masuk penjara. Setelah masuk penjara, membunuh, macam-macam Bapak Saudara. Tapi dengar baik-baik. Begitu saudara dan saya perhatikan hidup kita. Begitu kita kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Setuju, katakan amin. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, upah dosa ialah maut. Ambil keputusan hari ini supaya kita jangan ada di empat ini, ya. Pelanggaran hukum Allah ini. Kita berbalik kepada Tuhan. Kita terima kasih karunia Tuhan. Kita terima anugerah dari Tuhan. Yang mau katakan, saya percaya, saya mau. Katakan haleluya. Amin. 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 Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat terakhir itu 1 Yohanes 3 ayat 8. Coba lihat ayat terakhir. 1 Yohanes 3 ayat 8. Dia bilang begini. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Wah, jelas sekali ya. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Saudara, Tuhan Yesus sudah membinasakan perbuatan iblis. Melalui apa? Melalui kayu salib. Melalui dia disalib di kayu salib. Dan mati dikuburkan, bangkit dan naik ke sorga. Itu tanda iblis sudah dikalahkan. Perbuatan iblis sudah dikalahkan. Saudara dan saya lebih dari pemenang. Bilang kanan kiri, engkau lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita semua lebih dari pemenang. Sebab kita punya Tuhan yang hebat. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama mari katakan amin, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tolonglah kami mau masuk di dalam perjamuan kudus hari ini. Kami mau bertobat sungguh-sungguh, kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang salah, yang jahat, dan kami mau masuk hari ini di dalam perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus yang akan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik buat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, katakan Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan masuk Tuhan di dalam perjamuan kudus. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan, Engkau memberkati kami. Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Kejahatan, kesombongan kami ya Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Kami akui semua di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mulia, Engkau kudus Tuhan, Engkau suci. Mari Bapak Ibu Saudara berdoa. Masing-masing berdoa dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Minta Tuhan memberkati roti dan anggur. Minta Tuhan mengampuni akan segala dosa-dosa kita. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami buka hati kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Dan saya percaya firman Tuhan akan menuntun kita dalam perjamuan kudus. Mari angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Ya, siapkan roti dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan memberkati roti dan anggur ini. Dan saya percaya waktu kita masuk dalam perjamuan kudus, berkat Tuhan yang turun dari tubuh dan darah Kristus akan memberkati kita hari ini.
Bapa, kami percaya hari ini Engkau memberkati kami. Engkau sudah menguduskan roti dan anggur ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. 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 Mari angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Dan memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah perjanjian dan persekutuan di dalam darah Kristus Tuhan? Haleluya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, ralaba syakata karalaba ya ralaba. Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukur dan terima kasih buat Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Melalui tubuh dan darah-Mu kami sudah disembuhkan hari ini Tuhan. Melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami percaya kami diselamatkan. Kami dibangkitkan kembali waktu Engkau datang pada kali yang kedua Tuhan. Melalui tubuh dan darah-Mu kami menang Tuhan. Kami lebih dari pemenang. Terima kasih, bilang Tuhan terima kasih. Mari yang sudah disembuhkan, katakan Tuhan terima kasih Engkau sudah menyembuhkan aku. Pulihkan yang mendapatkan pekerjaan, yang sudah berhasil beruntung. Mari Tuhan, katakan Tuhan Yesus terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kekal sampai selamanya. Engkau memberkati kami semua Tuhan yang beribadah hari ini. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami berdoa Tuhan hari ini bahwa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo dan Ibu Hermin serta keluarga besar, Pak Weliar Kauntu dan Ibu Molin dan keluarga besar, Pak Edi, Ibu Oli, anak-anak dan semua pengerja yang ada di GB Emerald CK4 Kelapa Gading Nias Residen ini Tuhan. Kami berdoa bahwa pemerintahan bangsa kami Pak Jokowi, Tuhan berkati pemerintahan bangsa kami. Dan kami percaya hari ini juga waktu kami memberi persembahan, waktu kami mengembalikan milik Tuhan 1/10 bahagian Tuhan. Kami percaya Tuhan bubuhkan berkat di atas persembahan kami. Janji Tuhan digenapi, Tuhan memberkati kami 100 kali lipat. Bahkan tingkap-tingkap langit dibukakan buat kami Tuhan. Persembahan umum, persembahan syukur Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati persembahan. Terima kasih Bapak yang baik, terpuji namamu. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini, sebelum kami selesai ibadah, kami mau terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu, melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semuanya sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang terima berkat sama-sama katakan. Amin. Shalom.